Halo, pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fain dari CHAO menyapa salam bahagia, sehat dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita menyapa saudari Ibu Yatini dengan profesi pedagang pecel keliling dari Solo. Dadah. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam, yaitu pikiran sadar, 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa, 3. Pikiran roh. Pikiran sadar juga disebut pikiran fisik karena ada tubuh fisik. Juga disebut pikiran otak karena ada otak sebagai tempat memori data atau informasi. Juga disebut pikiran masuk akal karena ada fotokopi akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran logika karena ada logika di dalam fotokopi memori otak kita. Kelimanya adalah sama atau sinonim. Pikiran sadar atau pikiran fisik, cara bekerjanya adalah menggunakan 5 atau panca indera sebagai alat fotokopi, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut dan lidah untuk berbicara dan mengecap atau merasa, kulit untuk meraba atau merasa. Jadi, apabila seseorang menggunakan pikiran sadar atau pikiran fisik, maka dapat disebut adalah biorobot atau robot hidup mesin fotokopi. Apakah Ibu Yatini setuju disebut robot hidup mesin fotokopi? Enggak, Pak. Nggak setuju, oke. Karena nggak setuju berarti Ibu tidak merasa robot mesin fotokopi kan? Ya, oke. Nah, Ibu pernah dengar kata sakana. Artinya apa? Kurang tahu, Pak. Nggak? Ya belum ada fotokopinya. Ya. Nah, sakana itu bahasa Jepang. Artinya ikan. Ya. Nah, sakana artinya apa? Ikan. Ikan. Nah, udah fotokopi udah denger ya? Nah, sekarang saya tanya lagi bahasa apa ya? Anyo. Artinya apa? Angin kurang Ya. tahu. Bahasa Anyo nggak pernah dengar kan? Nah, Ibu harus fotokopi dulu. Ya. Nah, kalau nggak dikasih tahu, ya Ibu nggak bisa jawab. Anyo itu bahasa Korea. Artinya tidak. Oh, tidak. Anyo artinya apa? Tidak. Nah, jadi sekarang Ibu Yatini udah setuju robot hidup mesin fotokopi? Ya, sudah tahu. Setuju? Ya? Sudah tahu gitu. Ya memang begitu. Cara pikiran kerja. Pikiran kita tuh kerjanya begitu. Ya? Iya. Oke, kalau udah setuju kita lanjut. Setelah selesai fotokopi, lalu proses selanjutnya adalah melakukan identifikasi atau diberi label, nama atau tanda atau simbol, kemudian dipilah-pilah menjadi 2 kelompok. Kelompok positif, negatif, benar salah, baik buruk, baik atau jelek, yang dicetak, disebut cetak biru ke dalam memori otak dan memori jiwa. Yang disebut 1. Keyakinan atau kepercayaan. 2.
masuk akal atau masuk logika. 3, iman atau beriman. 4, pola pikir. 5, paradigma. 6, mindset. Dan 7 adalah karakter. Proses fotokopi bahasa populernya disebut belajar. Jadi belajar itu sama dengan fotokopi. Ya, gitu. Oke, pikiran yang pertama sudah selesai, kita masuk ke pikiran yang kedua adalah pikiran jiwa atau pikiran intuisi. Cara bekerjanya adalah menggunakan perasaan. Jadi tanpa menggunakan proses fotokopi aja, ya. Nah, apakah Ibu Yatini mau pakai yang pikiran sadar atau pikiran intuisi? Ya itu tergantung ya. Jadi pikiran intuisi itu adalah kreatif atau jenius apabila seseorang sudah dapat menggunakannya. Nah, menurut fisikawan yang terpopuler ya, terkenal di dunia itu adalah Albert Einstein. Ada 3 kutipan dari Albert Einstein, yaitu yang pertama adalah pikiran intuisi adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. 2, manusia diciptakan untuk menjadi jenius, tetapi ketika kita melihat seekor kucing dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. Jenius adalah 1% bakat dan 99% kerja keras atau kerja cerdas. Berikutnya lagi adalah pikiran raw. Alat komunikasinya adalah perasaan atau menggunakan hati, ya. Biasanya pikiran raw itu juga sering disebut hati nurani, disingkat HN. Ya, topik pertama kita udah selesai, kita masuk ke topik bahagia. Bu Yatini sekarang sudah bahagia belum? Ya, sudah pikir saya, Pak. Sudah ya bahagia. Bahagia karena apa, Ibu? Karena saya udah bisa ikut jualan di sini, diajak budi saya, dibelajarin jual bubur dulu pertama. Terus kedua jual pecel. Sama bakwan, tempe, tahu begitu, Pak. Bisa lancar, tapi pundak saya kok sakit gitu. Jadi saya minta sama Allah, ya Allah, jualan apa yang ringan. Kalau malam bangun tidur, sholat, kayak gitulah Pak. Sekarang jual peyek Pak. Oh, jadi sebenarnya bahagia karena usahanya Iya, lancar ya. iya, lancar ya, Nah, sebenarnya gini, alhamdulillah. kalau Ibu kan namanya jual dagang keliling kan bawa bakul ya. Iya. Nah, sebenarnya Ibu harusnya sebaiknya, bukan harus ya, sebaiknya besok-besok jangan dagang bawa bakul begitu, lama-lama pinggangnya atau lehernya atau pundaknya itu kan berat. Nah, Ibu bisa juga dikembangkan pakai sepeda. Sepeda saya Hah? nggak bisa pakai sepeda Pak. Belum bisa bawa sepeda? Oke, bawa motor bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Nah, bisa. itu yang perlu Ibu lakukan adalah belajar naik sepeda dulu. Ya, atau belajar motor. Itu bisa dipelajari. Orang dapat ngelihat motor aja udah takut. Ya, ya takut itu karena apa? Ya karena pikirannya. Ya, Iya. nah itu bisa dilatih nanti Ibu bagaimana cari teman yang bisa melatih. Ya kalau memang nggak mau sepeda motor, sepeda juga bisa. Lebih gampang sepedanya. Ya. Kata teman-teman suruh beli dorongan, nggak ada Apa? yang mau diseret itu loh Pak. Dorongan gerobak. Ya pokoknya yang diseret itu. Oh, ada. diseret. Iya apa tuh namanya? Ya, semacam Ada- troli Ada ya. yang mau minjemin, pakai aja, mau tak beli nggak boleh, Tapi pakai itu aja juga katanya. agak repot sih bawa. Repot, Kalau ya? menurut saya yang bagus itu adalah sepeda ya. Oh, sepeda ya. Sepeda ditaruh di belakangnya. Ibu bawa sepeda tuntun aja kalau mau naik. Kalau nggak mau naik ya tuntun aja. Tapi kalau masuk gang-gang Itu tetap bisa. Bisa, masih bisa ya. insya Allah Ya, Pak. ya. Oke, kita lanjut. Kalau Ibu bahagia, Ibu pernah ngerasa tidak bahagia nggak? Ya pernah tapi ya harus sabar gitu lah. Oh, jadi pernah. Ya, contohnya apa Ibu merasa tidak bahagia?
Ya karena anaknya pada mau sekolah, Hah? anaknya pada mau minta sekolah, kurang kebutuhan buat bayar ongkos setiap hari iya, kayak gitu. Caranya gimana? Oke, Saya oke. sampai Jadi itu nangis-nangis batin, ya Allah iya. gimana? Minta Baik. izin sama suami diajak Bude jual bubur ke sini, boleh suami saya ngizinin itu Pak, saya jadi senengnya begitu. Oke, mengenai yang ketiga adalah sukses. Ibu merasa sukses belum? Ya sedeng lah Pak Hah? saya. Ya sedeng ini nyari udah bisa membantu suami bisa. Ya, berarti artinya sukses ya. Jadi tiap saat kita tuh sukses, Bu. Misalnya bangun tidur sukses. Iya. Ya kan? Masih Semua hidup. aja tak Ya. syukurin lah Iya. Pak. Kalau nggak bangun coba jadi apa? Jadi orang mati. Ya, artinya sukses juga. Sukses mati kan itu. Oh gitu. Ya. Iya. Nah, jadi Jangan dulu Pak, saya masih ngurusin anak sekolah. iya. Jangan, aku belum mau Pak. Iya. Tapi pasrah aja sama Allah, yang punya kan Allah. Iya. Kita yang penting percaya sama Allah, pasrah sama Allah. Kalau Iya. Nah, itu jadi ibu mintanya juga nggak ada nggak yang ibu merasa belum sukses apa? Contohnya apa, Bu? punya Pak, saya pikir saya kan ini anak saya kan udah di rumah aja, udah tua, apa nggak usah jualan ke Jakarta. Tapi dalam batin saya ya iya gitu kan. Tapi kalau saya itu maksud saya begini Pak, saya di rumah nanti kalau anak saya udah selesai sekolah yang bontot itu, kan masih sekolah SMA kelas 1 jahit, kartanya khusus jahit. Kalau pikir saya kalau belum merasa apa namanya sekolahnya lulus, kayak kebebanan kita nungguin panen, nungguin dikasih anak, kayaknya hati saya masih kurang tega minta sama anak gitu. Maksud saya Ya. walaupun anak 5 itu biar sekolah lulus SMA semua. Terus saya punya cita-cita lagi itu kalau anak saya udah pada lulus semua, insya Allah saya minta sama Allah mau membersihin badan kita, mau ke rumah Allah, mau umrohin cita-cita saya begitu Pak. Nah, jadi yang belum sukses itu umroh, ya lah? Iya, mau apa minta sama Allah, mau membersihin badan, mau minta maaf sama Allah, pulang ke rumah Allah itu nanti biar sempurna lah Pak di dunia sampai di akhirat biar Iya, oke. ketemu Baik. jalan yang lurus itu loh Pak. Ya, Maksud saya oke. begitu Pak. Ya. Jadi kita udah bicara topik 1, 2, 3, kita masuk topik yang keempat yaitu cerita pengalaman narasumber ya. Bu Yatini. Sekarang waktunya Bu Yatini cerita lahir di mana, kapan, kedua orang tuanya namanya siapa, pekerjaannya apa, punya saudara kandung berapa. Ya, silakan Ibu. Nama saya Yatini, lahir di Boyolali tahun 30 Desember 1966. Nikah tahun 1984 Pak. Lahirnya itu nikahnya Terus saya. punya orang tua namanya siapa? Bapak ibunya? Nama ayah saya Wahono. Ya, terus? Mama saya Mariem. Iya. Jadi ibu punya saudara kandung berapa orang? Banyak Pak, orang Hah? banyak. Ya Orang banyak, berapa banyak? bapak nikah sendiri lagi, mama nikah lagi gitu. Oh, jadi saudara kandungnya banyak. Dari Banyak. bapaknya berapa, dari ibunya berapa? Ya dari- sebutin aja. Dari bapak itu 6 dari Ya, bapak. 6. 7 sama Ingat nggak saya. nama-namanya 6 orang itu? Insya Allah Pak. Ya, Namanya Sulastri nomor 1. Yang kedua Nigluk gitu. Yang keempat Put gitu namanya. Terus yang nomor 5 kurang paham sih ya Pak nggak saya. apa-apa, lupa. Oke, udah selesai. Dari ibu berapa saudara? Dari ibu saya pertama Jaswanto. Pertama Jaswanto. Ya, Kedua Sri. ya. Yang ketiga Kamiem. Yang keempat Lajinem. Yang kelima Muslim. Yang keenam Sumyati. Udah Pak. Loh, jadi 6 sepasang. Hah? Dari bapak 6, dari ibu 6. Iya Oh, keren pisah-pisah. juga ya, bisa sama begitu ya.
Oke, jadi ibu bagaimana pendidikannya? Waktu dulu itu saya malu Pak, sekolahnya nggak sampai lulus SMI, cuma Iya. kelas 5. Oh, oke. Nah, terus Terus saya keluar kenapa keluarnya? karena nggak bisa baca sama nulis Pak. Oh, jadi lambat membaca menulis. Iya, Oh, jadi makanya malu. malu. Oh, Jadi pada diinuin teman-teman, hah? pada diituin teman-teman nggak bisa baca nggak apa gitu. Jadi Oh, aku jadi ibu malu, ada masalah kesehatan nggak waktu masih kecil nggak ada? nggak sehat Hah? sih Pak, sehat. Tapi Sehat kan? sehat Cuman tapi karena nggak bisa baca menulis itu karena iya, apa, Bu kur- Yatini? kur- Males atau bagaimana? kurang tahu ya Pak. Jadi belajar juga tapi nggak bisa lama-lama nggak sekolah kok bisa baca ini itu ibu yang mereka budi itu mati itu tahu tapi mau masuk lagi udah malu Pak. Terus saya terus kerja di Solo ikut bule habis itu terus ke Solo pindah ke Jakarta ke Jatiwaringin Ya? 1,5 tahun Oh, waktu muda Pak oh, jadi habis sekolah itu merantau itu mudah merantau. ke Jakarta. Iya di Solo ikut bule saya terus katanya bisa masak bisa apa terus ditaruh sama saudaranya bawa ke Jakarta 1,5 tahun di situ Oh, terus pulang ini dinikahin sama tetangga oh, sama jadi bapak jadi dijodohin gitu. dijodohin Oh, sama tetangga. sama Jadi tetangga dulu nggak ada perasaan naksir gitu? ya gimana ya Pak orang Hah? Bagaimana? Ya. naksir sih enggak apa namanya Oh, orang nggak ada. namanya ditanya Jadi ya Ibu Yatini itu belum pernah pacaran gitu? ya pacaran gimana Pak? Orang kerjanya ikut orang di rumah, ke pacaran. Ya Oh, ketemu jadi gitu. langsung, Oh, jadi nggak tahu pacaran, tahu-taunya dinikahin gitu? Hah? ketemu tahu-tahu saya kerja di Boyolali, habis ke Jakarta kan pindah Iya. Boyolali. Terus dicariin sama bapak katanya pulang aja, ada yang mau apa sama kamu. Itu sama Oh, jadi bapak saya terus Ibu terima aja tuh, nggak ada kerasan keberatan gitu kok dijodoh-jodohin gitu? ya saya orang dulu kok manut manut aja Oh, jadi manut manut. aja Jadi nggak ada yang berani ngelawan gitu ya? iya, tak Oh, kata jadi manut. aku mau ini mau Oh, kerja dulu, masa kerja terus nggak baik katanya iya, iya. gitu. Oh, jadi manut, jadi dinikahin, dijodohin dengan tetangga, ya. Tetangganya tapi Jadi, ya alhamdulillah iya. ya orangnya baik juga alhamdulillah Pak. Oh, jadi kebetulan pas dijodohin pun dapat yang baik gitu ya. Ya alhamdulillah Pak namanya Allah Iya. menyudahkan kita Terus Pak. Bu Yatini itu punya anak berapa? 5 Pak, Hmm? 5. Oke, 5. Tolong sebutkan namanya siapa-siapa aja dan jenis kelaminnya. Pertama Makmun Sidik, kedua kedua itu namanya Ahmad Saparudin, ketiga Siti Nur Muarifah, Ya. keempat Ali Naim Mustajab, kelima Yusni Jamila Pak. Oke. Lanjut Bu, apalagi yang mau diinin? Pengalaman di merantau ke Jakarta, Ibu bersama keluarga atau bagaimana? Saya diajak Bude, Hmm? diajak Bude tadi pertamanya. Heeh. Di sini sekarang sendiri, anaknya tadi di sini tapi udah pulang, Oh, udah kerja di Solo. oh gitu. Saya Jadi, sekarang di sini sendiri, hah? Di sendiri-sendiri? sendiri Oh, jadi waktu nikah punya anak semuanya di Solo? di Solo Pak. Oh, Solo punya rumah? Punya, Oke. tapi ikut Hah? suami, Apa? rumahnya suami. Oh, suami itu memang udah punya rumah. Dari orang tua apa memang mudanya udah punya rumah? Dari orang tuanya, Oke, warisan orang tua ya. Oke. Nah, jadi suami tetap di Solo. tetap di Solo. Oh, jadi ibu merantau itu kenapa? Alasannya apa merantau sampai ke Jakarta? Alasannya itu apa namanya? Aku mau ikut bantu suami karena kalau di rumah kan ya masih kurang bisa lah jualan di rumah gitu. Oh, Masih lumayan di sini gitu loh Pak. oke. Jadi merantau di Jakarta berapa lama sekali pulang? Kadang
2 bulan, Oh, kadang 2 bulan sebulan pulang. setengah Oh. gitu. Di Jakarta itu tinggal di mana, kontrak apa tinggal family, saudara? Ngontrak, Pak. Hah? Ngontrak Oh, ngontrak. Ngontrak sendiri atau ngontrak bersama teman? sendiri, Pak. Oke, sendiri. Jadi ibu profesinya cuma jual pecel lele aja itu? Pecel lontong dulunya, Pak. Oke. Sekarang jual peyek yang ringan itu loh, Pak, Iya, iya, bawanya. iya, iya. Jadi Nggak berat. selama jualan ibu, ya, Iya. nggak pernah ganti jenis makanan yang dijual itu, masih tetap itu aja? Ya ganti-ganti, Pak. Hah? Ganti-ganti. Oh, ganti-ganti. Biar nggak bosen yang pada Oh, beli. gitu. Jadi langganan ibu udah punya langganan tetap atau langganannya baru-baru terus? Ya ketemu orang mana aja yang Oh, beli, ada. ada Oh. aja. Kadang ada yang pesen nggak ketemu, Pak, dibeli sama Jadi orang. berapa jauh jaraknya ibu jualan misalnya dari rumah tempat kontrakan sampai di mana-mana aja baru pulang, habis ngabis dipulang gitu. Atau bagaimana sih, ibu? Ya kadang perginya habis ngasar, pulangnya jam 11, jam 10 malam, setengah 12 malam, kadang jam 12 malam. Gitu. Oh gitu. Iya, Oh jadi pagi sampai malam jualannya? enggak, pagi enggak, Pak, Oh, bikin. pagi enggak. Pak, bikin, kalau pagi bikin nyari Oh, dagangnya. bikin. Jadi mulai jualnya jam? Habis ngasar setengah 5, setengah 6 gitu. Kalau puasa kayak gini habis taruh Pak, setengah 9 Baru? baru keluar. Oh, baru keluar. Ke arahnya sana ke BKT. Oh, enggak. Puasa juga tetap ada yang beli? Malam, Pak. Oh, malam. Oh, maksudnya jam 9 malam? Iya, enggak Sampai pagi. sahur pagi? Bukan jam setengah 12 malam itu Oh, loh, Pak. setengah Jam 12. 11 malam itu loh, Iya. Pak. Bukan siang. Ya, malam. Malam Baru pulang. baru pulang. Oh, ada yang beli itu malam-malam? Ada orang di BKT kan banyak orang pada jualan, pada main, pada ngopi gitu. Ketemunya di situ, Pak. Ya, oke. Ya, alhamdulillah lah, Pak. Apa namanya? Dari jualnya untuk bulan puasa itu dari malam. Kalau hari biasa nggak puasa itu dari pagi. Ya, sore, Pak. Habis ngasar juga. Oh, sore juga. Iya, kalau pagi udah bawa sisanya semalam. Saya bilang ini sisa semalam, Bu. Ini apa semalam nggak habis aku ke BKT gitu. Jual gitu. Oh, Tapi masih enak basi enggak ini tak angetin ya. Pada nanyain lah orang jual semalam basi enggak orang tak angetin, Bu. Dicoba ya boleh katanya begitu. oke. Lanjut. Anak-anaknya bagaimana pendidikannya, Ibu? Pada sekolah SMA, SMA. Itu yang paling besar itu udah lulus. udah punya anak Yang masih udah lulus semua atau masih tinggal berapa orang lagi yang masih belum sekolah? tinggal satu. Satu. Iya, bontot itu perempuan itu. SMA. SMA. Oh, yang dari 1 sampai berapa? Ibu total anaknya berapa? 5. Ya, dari 1 sampai 4 udah lulus semua. Sudah. Lulus apa? Semuanya lulus SMA. SMA semua. Hah? SMA semua. Wah, keren juga ya SMA semua. Tapi yang dua kuliah tapi pada kuliah sendiri bantu. Udah kuliah. Oh, biaya sendiri. Dia sendiri Oh, nyari sendiri, saya bantu. Oke, Ya, yang apa namanya? Yang anaknya 4 itu udah yang berkeluarga. yang keluarga 2, yang 2 belum. Oh, 2 Masih belum. Yang pada 2 kerja. yang belum yang karena ambil kuliah aja ya. Iya, kuliah udah kerja. Oh, biaya dengan kuliah biaya sendiri. Sendiri sambil kerja. Iya, sambil kerja sambil sekolah sendiri. Tinggalnya di mana anak-anaknya? Di kampung, Pak. Di Solo. Di Solo. Oh, jadi semuanya nggak ada yang merantau. Ibu aja yang merantau. Iya, di Solo. Kerjanya deket-deket sama. Deket di rumahnya dia. Oh, iya. Orang di Boyolali rumahnya, kerjanya Pak. Suami tetap di Solo juga? Di Solo, di Jawa, ya. Oh. Tani, Pak. Enggak, kenapa ibu mau merantau ke Jakarta, keluarga besar di Solo loh? Apa yang membuat ibu terdorong untuk merantau ke Jakarta? Karena jualan lebih baik di sini saya. Kalau jualan di kampung kurang maju saya. Jadi Pak. peluang untuk berjualan di Jakarta itu lebih rame, Iya. lebih banyak yang beli daripada di kampung. Iya. Di kampung kurang bisa saya, Pak. Sepi, ya? Iya, begitulah, Ya Pak. maksudnya daya beli
penduduknya atau masyarakatnya memang rendah lah ya. Iya, orang pada Jadi tani semua kan jadi ini, Pak. peluang dari Jakarta itu lebih besar, makanya jual ke Jakarta gitu. Iya, Pak. Kenapa nggak cari kota Semarang gitu atau Surabaya gitu? Nggak kenal, Pak. Kenalnya di sini diajak Budi itu Hah? ke sini. Kenalnya diajak Budi di sini. Oh, Budi duluan di sini, Pak. iya iya Budi iya iya. saya. Oh jadi ceritanya begitu. Ya oke deh Bu Jatini. Nah sebelum kita tutup acara ini, silakan mau disampaikan pesan-pesan kepada pemirsa atau family atau anak-anaknya atau suaminya yang nonton podcast ini. Ibu mau sampaikan pesan apa? Silakan. Ya, pesan saya itu begini, Pak. Sama keluarga ya, Pak. Iya, Lendo kalau kerja ya kerja, tapi sholatnya 5 waktu jangan ditinggalin. Orang pegangan yang orang hidup itu sholat 5 waktu, harus rajin lah sholat sambil membaca Quran sak mananya gitu. Deket-deket sama Allah. Kalau deket sama Allah nanti diringanin usahanya dilancarin gitu. Jangan lena gitu, Pak. Saya bilang sama anak saya sendiri, ibadah yang tekun, zikir yang banyak, istighfar yang banyak. Saya begitu sama anak saya, kalau dia mau pergi apa mau pisah sama saya, mau bilangin ibadahnya itu, Pak. Kalau kerja ya ditinggal dulu, kalau dengar sholat adzan sholat dulu, nanti kalau habis sholat ya kerja lagi. Saya gitu, Pak, bilangin sama anak saya. udah. Oke, terima kasih Bu Jatini atas kehadirannya sebagai narasumber podcast acara ini.